Nah, di sini saya akan membahas contoh soal C1 sampai C6 dari materi trapesium. Nah, di sini ada C1 atau mengingat. Sebelum kita ke contoh soal, kita perlu mengetahui apa itu C1 atau mengingat. Nah, C1 atau mengingat ini adalah level kognitif paling besar dalam taksonomi Bloom. Pada level ini, siswa diminta untuk mengingat fakta, istilah rumus, definisi, atau konsep yang sudah dipelajari sebelumnya, tanpa perlu memahaminya secara mendalam. Adapun ciri-ciri dari soal C1 yaitu biasanya soal tentang rumus, nama, definisi, atau istilah. Kemudian siswa cukup menyebutkan atau memilih jawaban yang tepat sesuai dengan apa yang pernah dipelajari. Nah, kemudian yang terakhir itu ada ciri-ciri yaitu tidak perlu hitung, analisis, atau menerapkan. Nah, dari ciri-ciri di atas termasuk ciri-ciri untuk membuat soal C1 atau mengingat. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu rumus luas trapesium adalah. Di sini kita mempunyai 4 opsi, yaitu opsi pertama yaitu A 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Yang kedua yaitu opsi B, di mana alas kali tinggi. Kemudian yang ketiga opsi C, panjang kali lebar, dan yang terakhir adalah opsi D, 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, di sini kita akan menemukan rumus luas trapesium. Nah, di sini kita akan menjelaskan untuk pengecohnya, yang dimana B ini adalah alas kali tinggi. Nah, di sini dinamakan pengecoh karena ini rumus luas persegi panjang, bukan rumus trapesium. Ini biasanya menjebak siswa yang asal ingat rumus tanpa memperhatikan bangun datarnya. Kemudian untuk opsi yang C itu panjang kali lebar. Nah, ini itu adalah rumus keliru yang sering diingat untuk persegi panjang. Di sini siswa yang hafal tapi keliru bangun bisa salah pilih. Kemudian opsi yang terakhir yaitu opsi D, yang dimana 1/2 dikali alas dikali tinggi. Ini itu rumus luas segitiga, bukan rumus trapesium. Nah, rumus ini sangat mirip dengan rumus trapesium. Jadi siswa bisa terkoceh. Nah, di sini untuk yang C2 atau memahami. Nah, di sini juga kita perlu memahami. Apa saya bilang? Nah, C2 atau memahami adalah level kognitif setelah C1. Pada level ini, siswa tidak hanya menghafal, tapi juga memahami makna, arti, atau konsep dari suatu informasi. Jadi, siswa bisa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri, menerjemahkan, atau menginterpretasi data sederhana. Di sini, ciri-ciri dari C2 yaitu siswa diminta menjelaskan konsep, menghitung dengan menggunakan rumus yang sudah diingat, menggunakan data sederhana dalam soal dengan benar, kemudian bisa menyebutkan alasan kenapa memilih jawaban itu. Nah, di sini contoh soal dari C2 yaitu sebuah trapesium memiliki sisi sejajar 12 cm dan 8 cm serta tinggi 5 cm. Pertanyaannya, berapakah luasnya? Di sini kita memiliki 4 opsi, yang dimana opsi A yaitu 50 cm persegi, B 60 cm persegi, C 100 cm persegi, dan D 30 cm persegi. Nah, di sini sekarang kita akan menemukan jawaban yang sesuai. Nah, di sini jawaban yang paling sesuai yaitu A, 50 cm persegi.
Kemudian yang bagian C3 yaitu menerapkan. Nah, di sini kita akan mengetahui apa definisi dari C3 atau menerapkan. Nah, C3 adalah level kognitif di mana siswa menggunakan konsep, rumus, atau prinsip yang telah dipelajari untuk menyelesaikan soal dalam situasi yang lebih beragam atau soal cerita. Nah, di sini ciri-ciri dari soal C3 yaitu soalnya berupa cerita atau kasus yang harus dipecahkan, kemudian siswa diminta menerapkan rumus, konsep, atau aturan ke situasi tertentu. Nah, yang terakhir itu bisa berupa masalah sehari-hari yang terkait konsep pembelajaran. Nah, di sini untuk contoh soalnya yaitu sebuah kolam berbentuk trapesium sisi sejajar 14 meter dan 10 meter, tingginya 6 meter. Pada setiap 1 meter persegi butuh 1 meter kain pelampung. Pertanyaannya adalah berapa meter kain yang dibutuhkan? Nah, di sini ada 4 opsi yaitu opsi A 72 meter, B 80 meter, C 84 meter, dan D 96 meter. Nah, di sini jawaban yang paling benar adalah bagian A yaitu 72 meter, karena siswa harus menerapkan rumus luas trapesium ke situasi nyata yang dimana di sini itu cara menghitungnya adalah 1/2 dikali 14 ditambah 10 dikali 6, yaitu 1/2 dikali 24 kali 6 akan menghasilkan 72 meter persegi. Karena tiap 1 meter persegi butuh 1 meter kain, jadi total kain adalah 72 meter. Kemudian kita beralih ke pengecohnya, ya di sini terdapat B yaitu 80 meter. Nah, di sini siswa yang lupa membagi 2 dalam rumus biasanya menghitung 14 tambah 10 kali 6 sama dengan 24 kali 6 sama dengan 144, lalu separuhnya salah dibagi jadi 80. Kemudian yang bagian C itu 84 meter. Nah, di sini siswa yang keliru jumlah sisi sejajar. Misalnya 14 ditambah 10 sama dengan 24, tapi dikali 7 bukan 6, atau salah perhitungan sederhananya. Kemudian yang terakhir itu di 96 meter. Nah, di sini siswa asal jumlah atau keliru baca soal, biasanya dikira butuh luas 96 meter persegi karena ingat angka di soal-soal sebelumnya. Nah, di sini kita beralih ke C4 atau menganalisis. C4 atau menganalisis ini adalah level kognitif di mana siswa memecah informasi, membedakan bagian-bagian, melihat hubungan antar bagian, atau menentukan sebab akibat dalam suatu konsep atau permasalahan. Ciri-ciri dari C4 adalah meminta siswa mencari sebab akibat dalam soal, meminta siswa membandingkan atau menentukan perbedaan, sering dalam bentuk pernyataan benar salah atau alasan suatu hal terjadi. Kemudian terakhir bisa berupa kasus yang perlu dianalisis hubungannya. Di sini kita beralih ke contoh soalnya, yaitu 2 trapesium memiliki sisi sejajar sama panjang, tapi luas trapesium A lebih besar dari B. Pertanyaannya, faktor penyebabnya adalah A. Sisi sejajar A lebih banyak, B. Tinggi A lebih besar, C. Keliling A lebih besar, dan D. Sisi miring B lebih panjang. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah B, karena rumus luas trapesium dipengaruhi panjang sisi sejajar dan tinggi. Jika sisi sejajar sama, satu-satunya faktor penyebab perbedaan luas adalah tinggi. Kemudian kita beralih ke pengecohnya. Di sini ada A, sisi sejajar A lebih banyak.
Nah, pengecohnya yaitu karena trapesium hanya punya dua sisi sejajar, sisi yang lupa sifat trapesium bisa terkecoh. Kemudian yang C, keliling A lebih kecil. Nah, keliling tidak langsung mempengaruhi luas, pengecoh bagi siswa yang belum paham hubungan luas keliling. Kemudian yang D, sisi miring D lebih panjang, yang dimana sisi miring tidak berpengaruh ke luas langsung. Ini menjebak siswa yang mengira makin panjang sisi mana saja, luas pasti lebih besar. Kemudian yang C5 atau mengevaluasi. Nah, C5 atau mengevaluasi ini adalah level kognitif di mana siswa diminta memberikan penilaian, menentukan kebenaran, membuat keputusan, atau memilih solusi terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Ciri-ciri dari C5 yaitu meminta siswa memilih pendapat, keputusan, atau solusi terbaik. Kemudian bisa berupa analisis beberapa pernyataan lalu menentukan yang paling tepat. Yang terakhir biasanya soal berupa kasus atau pernyataan yang perlu dikaji logisnya. Nah, di sini kita berlanjut ke contoh soalnya, yaitu seorang siswa berkata, semakin panjang sisi sejajar trapesium, luasnya pasti lebih besar. Pernyataan tersebut A, benar karena luas hanya ditentukan oleh sisi sejajar. B, salah karena luas hanya tergantung tinggi. C, salah karena luas dipengaruhi oleh sisi sejajar dan tinggi. Kemudian yang D, benar selama sisi miring sama panjang. Nah, di sini kita akan mencari jawaban yang paling benar. Nah, di sini jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 yaitu C, siswa harus bernilai benar atau salahnya pernyataan tersebut. Nah, di sini jawaban yang paling benar yaitu C, salah karena luas dipengaruhi oleh sisi sejajar dan tinggi. Nah, di sini kita beralih ke pengecohnya yang dimana ada A yaitu benar karena luas hanya ditentukan oleh sisi sejajar. Nah, pengecohnya karena soal seolah masuk akal, tapi sebenarnya selain panjang sisi sejajar, luas juga tergantung tinggi. Kemudian yang D, salah karena luas hanya tergantung tinggi. Nah, di sini juga keliru, walaupun tinggi penting tetapi butuh panjang sisi sejajar. Kemudian yang D itu benar selama sisi miring sama panjang. Nah, di sini pengecohnya itu logis, tapi sisi miring tidak mempengaruhi luas trapesium. Ini hanya penambahan informasi yang gak relevan. Nah, di sini yang untuk C6 mencipta. Di sini kita akan membacakan definisinya ya. Yang dimana C6 adalah level di mana siswa mengembangkan, merancang, atau membuat sesuatu yang baru dari konsep-konsep yang sudah dipelajari. Adapun ciri-cirinya yaitu meminta siswa merancang soal, membuat gambar, atau menciptakan model. Bisa berupa membuat soal cerita sendiri berdasarkan konsep, atau mengembangkan cara baru untuk menyelesaikan masalah. Kemudian biasanya soal ini bersifat terbuka atau eksploratif. Nah, di sini kita bisa lihat contoh soalnya itu yang dimana seorang siswa berkata, semakin besar sisi sejajar trapesium, maka luasnya pasti semakin besar. Pernyataan tersebut apakah A, benar karena sisi sejajar menentukan luas sepenuhnya, B, salah karena luas hanya bergantung pada tinggi, C, salah karena luas dipengaruhi sisi sejajar dan tinggi. Kemudian yang D, benar selama sisi miring sama panjang. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah A, karena bangun yang digunakan adalah bangun trapesium. Kemudian B, menyebutkan dua sisi sejajar dan tinggi, kemudian menanyakan luas bidang. Dan soal ini sesuai dengan konsep luas trapesium yang rumusnya 1/2 dikali A tambah B dikali T. Nah, di sini kita akan menjelaskan untuk
jawaban pengecohnya, yaitu B, salah karena luas hanya bergantung pada tinggi. Nah, di sini itu soal ini bukan tentang trapesium tapi tentang segitiga. Bukan segitiga ya, bukan trapesium. Walau menyebut alas dan tinggi, ini bangun berbeda. Pengecoh ini bisa menjebak siswa yang asal baca soal tanpa memperhatikan jenis bangunnya. Jadi ini bukan trapesium tapi ini itu segitiga. Kemudian yang bagian C, salah karena luas dipengaruhi sisi sejajar dan tinggi. Nah, di sini soal ini bukan tentang trapesium tapi tentang persegi panjang. Nah, di sini itu menyebutkan panjang dan lebar. Kemudian yang D, benar selama sisi miring panjang. Ini itu soal ini tentang lingkaran bukan trapesium. Pengecoh ini ditunjukkan untuk siswa yang tertarik dengan angka dan luas saja tanpa mengecek jenis bangunnya. Sekian contoh soal C1 sampai C6 yang bisa saya jelaskan dan paparkan. Jika ada yang salah mohon dikoreksi. Terima kasih.